Oke, kita masuk ke video. Sudah paham ya semuanya ya? Itu bagaimana cara menseksio, kemudian bagaimana cara pengamatannya. Seperti itu ya. Nah, nanti saya akan lebih menjelaskan ke detailnya. Melalui PPT ini ya, kita masuk ke amfibia. Nah, apa yang dimaksud dengan amfibia itu? Teman-teman masih ingat ya? Karena kita sudah mengenyam bangku di perguruan tinggi, kita harus berpikir atau menyebarkan suatu istilah itu dengan HOTS, High Order Thinking Skill. Maka amfibi kalau kita sering dulu mengartikan hewan yang hidup di dua alam, itu kalau zaman dulu masih bisa dimaklumi, masih bisa dibetulkan. Tapi karena kita sudah HOTS, maka amfibi artinya adalah hewan yang bisa atau mengalami dua fase kehidupan. Saya ulangi, amfibi adalah hewan yang mengalami dua fase kehidupan. Fase apa saja? Fase di air ketika masih berudu kecebong, kemudian fase di darat ketika sudah dewasa. Itulah pengertian dari amfibia. Nah, ini ya, pasti teman-teman juga pernah melihat ini ya, beberapa spesies dari amfibia. Di sini yang pertama ada katak sawah, Rana sp. Kemudian yang kedua ini katak hutan ya. Ini lebih sering di bawah bentukannya dan di bebatuan. Kemudian ada salamander. Nah, salamander ini hampir mirip dengan reptil, tapi masih masuk dalam amfibia. Karena apa? Karena salamander itu merupakan spesies peralihan amfibi ke reptil. Kemudian ada ini katak bangkong atau bufo dan katak batu. Ini ya, ini biasanya bentuknya menyerupai atau cara mengelabui musuhnya dengan menyerupai dedaunan atau bebatuan. Yang terakhir ada katak pohon, ya, antelope, amulup sp ya, katak pohon. Kalau di tempat kita biasanya warnanya coklat. Nah, itulah beberapa jenis amfibi yang dapat kita amati di lingkungan sekitar kita. Video sudah ditonton? Kita lanjut ke bagian istilah-istilah dalam anatomi ya, dari amfibi. Ada istilah baru, ini ada Saccus lymphaticus subcutaneus. Saccus itu kantung, lymphaticus itu limpa, subcutan, sub itu bawah, cutaneus itu kulit. Jadi artinya kantung limpa yang ada di bawah kulit. Saccus lymphaticus subcutaneus. Berikutnya ada situs viscerum thoracis et abdominis. Situs viscerum berarti letak organ. Situs viscerum itu letak organ-organnya. Thorax, dada, et abdominis, et dan abdominis, perut. Nah, jadi letak organ yang ada di bagian dada dan perut. Nah, ya pengertiannya. Kemudian ketiga ada sternum et cingulum pectorale. Sternum itu tulang dada. Pak, tulang dada itu yang mana sih? Tulang dada itu dada kalian, kemudian bagian tengah-tengahnya. Nah, yang tengah-tengah keras itu adalah sternum. Et dan cingulum pectorale, gelang bahu. Pak, lah rusuknya di mana? Nah, kalau di rana amfibi ini belum memiliki rusuk atau pustae. Ini adalah tiga istilah penting dari anatomi rana sp. Kita lanjutkan ya, kita masuk ke bagian sistematika. Filmnya apa? Ya, betul ya, chordata. Kemudian subfilmnya vertebrata. Masih ingat ya artinya ya? Chordata apa? Vertebrata apa? Chordata hewan yang memiliki chorda dorsalis satu sumbu tubuh. Vertebrata hewan yang memiliki tulang belakang. Klasisnya apa?
Amphibia. Tuh, pengertiannya tadi ya. Hewan yang bisa mengalami dua fase kehidupan. Ordonya apa? Anura. Ah, itu apa? Tidak nura ekor. Berarti tidak berekor. Subordonya Phaneroglossa. Phaneroglossa artinya apa? Phanero itu apa? Phaneros menjulur, glossus itu lidah. Jadi lidahnya itu bisa menjulur. Familianya Ranidae, genusnya Rana, spesies Rana sp. Sistematikanya lebih sedikit daripada yang klasis Osteichthyes. Silahkan dipahami, dihafalkan. Lanjut ke bagian inspeksio. Inspeksio kemarin apa? Ayo, masih ingat ya inspeksio? Betul ya. Cara pengamatan bagian luar atau morfologi luarnya. Nah, di sini dijelaskan. Ini katak rananya, SP-nya. Kita mulai dari A. A itu apa? Kita cabut, betul ya. Cabut B. Yang B apa? Yang B itu adalah cervix, leher. Tuh. Yang C, trunkus, badannya. Pinter banget. Lanjut ke bagian D. D adalah, kalau di kita kaki, kalau di hewan, ekstremitas posterior, tungkai belakangnya. Yang E, ekstremitas anteriornya, tungkai depannya. Ini hampir sama dengan manusia, dengan kita ya. Secara inspeksio itu ada leher, ada kepala, ada tubuhnya, ada kakinya. Kalau di manusia ya ada tangannya. Kalau di sini ada tungkai belakang, tungkai depan. Itu bagian inspeksio dari Rana SP. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini inspeksio secara detail ke setiap bagian-bagiannya. Satu, itu ada ini nares anteriores. Nares anteriores itu lubang hidung. Ingat, lubangnya di sini tapi belum sempurna ya, lubang hidungnya. Dua, ada celah mulut atau rima oris. Kalau masih berupa celah, namanya rima oris. Kalau sudah membuka mulutnya, namanya cavum oris. Sudah lebar. Yang ketiga, ada organon visus atau mata. Bedanya apa dengan yang kemarin, Osteichthyes di Hypnoscarpio? Organon visusnya kalau di sini sudah memiliki kelopak mata, jadi kataknya bisa berkedip. Bisa tidur enggak, Pak? Ya bisa, karena sudah memiliki kelopak mata, berarti kataknya perlu tidur. Yang keempat ada membrana timpani. Betul ya. Membrana timpani ini juga membedakan dengan latihan satu kemarin. Ini sudah bisa untuk mendengar. Kalau paus kira-kira bisa mendengar atau tidak? Paus lumba-lumba hiu sudah bisa ya, karena mereka golongan mamalia. Jadi bahkan lebih lengkap dari ini ya. Kemudian kelima ada trunkus. Keenam ada kloaka. Kloaka itu apa? Saluran dari 3 pembuangan. Ya. Apa saja kira-kira? Dari pencernaan, digesti, kemudian dari uropotika, kemudian dari genitalia. Itu ya. Kloaka adalah saluran dari 3 pembuangan, dari digestorium, dari genitalia, dari uropotika. Nomor 7 ada branchium, ya, bagian ekstremitas anterior branchium, lengan atas 8, ada antebrachium, lengan bawah seperti kita ya, tangan kita juga di lengan atas, lengan bawah. 9 ada manus telapak, ya, manus telapak. 10 ada digiti. Apa itu digiti? Jari-jari.
Kemudian nomor 11 ada femur. Femur itu apa? Pahanya. Kemudian ada crus. Crus itu tungkainya atau betisnya atau kempol itu ya. 13 ada pes. Pes itu telapak bawah gitu ya. Kemudian 14 ada selaput renang. Nah, inilah inspeksio detail dari Rana SP. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Masuk ke kafum oris. Nah, karena sudah membuka tadi namanya kafum oris. Kalau masih menutup namanya riba oris. Kafum oris itu dibagi di dua bagian. Bagian atas dan bagian bawah. Bagian atasnya dinamakan maksila. Ini ya, maksila. Rahang atas. Kemudian yang bagian bawah, rahang bawah. Dinamakan mandibula. Kemudian ada bagian-bagiannya. Yang C, palatum. Palatum itu langit-langit bagian atas ya. Kemudian yang D ada ospomer, ini tulang keras ini ya, bagian langit-langit yang keras. Kemudian E ada nares posteriores atau koane. Ini berhubungan dengan nares anteriores. Kemudian yang F itu bagian mandibula, ada lingua. Linguanya tadi bisa menjulur ya, bisa menjulur. Kemudian ujungnya itu bercabang atau bifida. Dan letaknya itu lebih cenderung ke bagian ujung mandibula. Jadi tidak seperti lidah kita, itu di pangkal. Kalau di si kata itu lidahnya di ujung. Ini menggulung ya, agak menggulung. Jadi ketika dilempar ada mangsa, seperti kita main jojo itu ya, jojo itu kalau kita melempar, sup ya, dan panjang, kemudian bisa tarik lagi. Kemudian ada G, G itu adalah ostium tuba auditiva, itu berhubungan dengan membrana timpani untuk mendengar. Kemudian H, nah ini ada tandanya, jantan, maskulina. Ini hanya dimiliki oleh Rana SP jantan. Lubang menuju ke sakus vokalis ini untuk mengeluarkan suara yang merdu. Seperti musim hujan yang kata-kata pada bersuara. Nah, kerja dari sakus vokalis. Kemudian rima glotitis, ini berhubungan dengan respirasi. Kemudian ada faring, ini berhubungan dengan digestori. Paham sampai di sini? Oke. Nah, ini adalah gambar nyata atau visualisasi nyata hasil jepretan foto preparat Rana SP bagian humorisnya. Nah, ini bisa dilihat A ini adalah maxilla, B ini adalah mandibula. Nah, ini adalah bagian tema glotitisnya, ini bagian faring. Kemudian ini linguanya, kemudian ini ada sakus vokalisnya, lubang untuk sakus vokalis. Kemudian ini bagian tadi ostium tuba auditiva. Nah, ini ada bagian apa ini? Palatum tadi ya, palatum. Terus ini ada bagian pasfomer, kemudian ini bagian apa tadi? Ayo, yang berhubungan dengan nares anteriores, nares posteriores. Paham ya sampai di sini? Oke. Kita masuk ke bagian sakus lymphaticus subcutaneus. Ini adalah sakus kantung ya, kantung tadi. Nah, ini bagian-bagian dari kantungnya. Sakus dan septum itu bedanya di mana sih? Kalau sakus itu kan kantung tadi, ruangan berisi cairan. Septum itu batas dari sakus. Nah, ada 7 sakus dan 4 septum. Nanti di modul juga sudah ada penjelasannya. Kalau sakus itu berakhiran kris itu ya. Kemudian kalau septum berakhiran ari. Sakus adalah sakus submandibularis. Nomor 1 itu ya. Sakus yang berada di bagian submandibula. Kemudian 2 ada sakus pectoralis, sakus yang ada di pectoral. 3 sakus branchialis, sakus yang ada di branchium. 4
Saccus abdominalis, saccus yang ada di abdomen. 5. Saccus lateralis, saccus yang ada di lateral. 6. Saccus femoralis, saccus yang di femur. 7. Saccus cruralis, saccus yang di crus. Sedangkan septum ada A. Septum submandibulari. Artinya apa? Septum yang memisahkan antara saccus submandibularis dengan saccus pectoralis. B. Septum pectorale. Ya, B-nya mana? Ini septum pectorale adalah septum yang memisahkan antara saccus pectoralis dengan saccus abdominalis. Kemudian septum abdominale, ini septum yang memisahkan antara saccus abdominalis dengan saccus lateralis. Dan ada septum femorale, septum yang memisahkan antara saccus femoralis dengan saccus cruralis. Udah ya? Nah, nanti dibaca lagi di panduannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, inilah penambang aslinya. Nah, ini ya teman-teman. Ini lihat bagian sakusnya itu ternyata seperti ini ya. Sakus. Ini kalau dimasukkan dengan scalpel lepasan permanen ya, permanen, nanti akan ini masuk ke sana tidak bisa masuk lagi ya. Ada sekatnya atau septumnya. Ini juga ada batasnya. Ini bagian ini batasnya. Yang merah-merah itu batasnya, septumnya. Makanya tanah itu tadi saya katakan ada limfanya, cairan limfanya. Jadi ketika kulitnya itu dibuka atau diseksium, maka tidak menyatu dengan bagian dagingnya, muskulernya. Jadi seperti kita memakai baju itu ya. Nah, jadi bisa lepas sendiri. Teman-teman kalau main ke daerah Purwodadi atau nanti yang jualan suweke, yang dimanfaatkannya ininya bagian femur dan krusnya. Maka cara menghilangkan kulitnya bagaimana? Cara menghilangkan kulitnya itu ya dibeset, ditarik saja, dilubangi bagian salah satu, kemudian ditarik, nanti akan lepas sendiri seperti baju. Paham ya sampai di sini? Lanjut ke bagian seksio ya, seksio, sistem muskuler. Nah, ini hanya pengenalan saja. Nanti kalau dibedah bagian kulitnya, nanti seperti ini. Di bagian facies dorsalis. Kemudian ini sketsanya, banyak banget ya muskulusnya. Kemudian next bagian facies ventralis bagian bawah. Kira-kira ini jantan atau betina? Maskulina atau feminina? Maskulina itu jantan, feminina betina. Feminina, ini ada telurnya yang besar. Facies ventralis. Banyak banget ya. Kemudian kita masuk ke sternum et cingulum pectorale. Sternum et cingulum pectorale ya, terdiri dari dua tulang, kartilago dan tulang sejati. Kita lihat langsung saja. Bagian-bagiannya. Yang bagian tengah ini 1, 2, 3, 4, 5 itu dinamakan sternum. 1 episternum, 2 omosternum, 3 epicoracoid, 4 mesosternum, 5 sipisternum. Sternum, tulang dada letaknya di tengah. Kemudian yang 6, 7, 8, 9, 10. 6 adalah suprascapula. Entong-entong ya skapula itu. Kemudian 7 ada scapula, entong-entongnya. Kemudian 8 ada precoracoid, 9 ada coracoid, 10 ada cavitas glenoidalis. Cavitas glenoidalis ini seperti lubang ya, lubang tempat melekatnya tulang lainnya. Ketika teman-teman punya manekin atau mainan Barbie atau robot-robotan itu kan ketika lengannya akan dipasang ke tubuh atau badan si robot, maka ada dengan tonjolan ya, dan lekukan. Nah, lekukannya ini dinamakan cavitas glenoidalis. Itulah bagian dari sternum et cingulum pectorale. Paham ya? Udah kan ya?
Dan kalau skapula kita juga punya bagian belakang tuh ya, seperti bagian punggung belakang atas tuh kan yang menonjol. Nah, itu skapula dan supra skapula. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang aslinya ya. Aslinya seperti ini ya, teman-teman bisa saya menyinggung bekalnya itu sangat ringkih ya. Jadi perlu hati-hati ketika menseksio mengambil dari tubuh sirana SP. Bagian-bagiannya. Sama yang tadi ya, yang merah ini terusan dari skeleton atau tulang sejati, yang putih-putih ini terusan atas kartilago. Paham sampai di sini? Kita masuk bagian situs viscerum thoracis et abdominis, yaitu kedudukan tata letak dari organ-organ yang ada di torak maupun di perut. Nah, di sini gambar letak-letaknya. Yang mulai dari nomor 1 itu adalah core, nomor 2 hepar, 3 ventriculus, gitu ya. Kemudian ada intestinum, 4 ventriculus tahu ya, ventriculus, lambung, intestinum, usus, 5 kloaka, tadi 4 keluarnya 3 saluran pembuangan, kemudian 6 pankreas. Pankreasnya di sini masih dalam bentuk selaput ya. Kemudian nomor 7 lien, kemudian 8 ovarium, 9 oviduct, ini ya menjadi satu ya. Nah, kemudian gambarnya di sini menjadi satu kan, digambar maksudnya ya. Kemudian ada uterus atau rahimnya, kemudian ada ginjal yang bersifat mesonipros, rennya, ada ductus mesonephriticus, ureter, 13 vesica urinaria, pulmo, kemudian ada vesica velea 15 ya, atau kantung empedu. Ini sketsa dari situs viscerum thoracis abdominis. Jadi ini ketika kita seksio langsung maka akan terlihat seperti ini. Kita lihat yang aslinya ya. Nah, yang aslinya seperti ini teman-teman. Kita menggunakan ini ya, preparat UFO katak bangkong. Yang pertama ada core-nya di sini, kemudian ada pulmonya. Ini seperti kertas tipis yang ada busanya. Ketika nanti terkena benda tajam maka akan mengembis, gitu ya. Ada vesica velea, warnanya kebiruan. Ada ventriculus, lambungnya, oviduct, ini ya, saluran yang berkelok-kelok pada sistem genitalia. Ada kloaka, tiga saluran pembuangan tadi. Ada kolon besarnya, ovarium di sini yang mengandung banyak telurnya. Ini seperti biji telasih itu ya. Biji telasih ini ketika melakukan reproduksi maka telurnya akan dikeluarkan. Kemudian di luar tubuhnya akan bertemu dengan sperma. Kemudian sperma akan menyelubungi telur-telur ini. Nah, kemudian menggunakan beberapa waktu sehingga akan menetas. Ketika teman-teman main di sawah mungkin ya nanti akan menemukan semacam lendir bening gitu ya, yang di dalamnya kok ada butiran-butiran warna hitam, itulah yang lendir beningnya itu sperma citatak, yang hitam-hitamnya itu adalah telur dari citatak. Kemudian ada intestinum, ada hepar. Paham ya, ini sangat jelas banget bagian-bagiannya. Kita masuk ke bagian situs atau sistem respiratorium, sistem pernafasan. Nah ini tadi ya, pulmonya lihat, ini yang sudah sempit terkena benda tajam, ini yang masih ada isi udaranya, sangat tipis sekali gelembungnya bagian permukaan ya, seperti kantong plastik yang tinggal-tinggal. Ini nomor 1 itu dari magolitis yang nampak di bagian kepungkus tadi ya. Kemudian ada laring, kemudian ada bronkus, dan 4 ada pulmo. Bronkus itu percabangannya, pulmo karena masih peralihan kan dari feces ke rectal ya, jadi pulmonya masih sangat sederhana banget. Berikutnya masuk ke sistem kardiovaskuler. Nah,
Sistem kardiovaskuler ini terdiri dari core atau jantungnya, kemudian vaskuler, itu fasanya, pembuluhnya. Itu ya. Sistem kardiovaskuler. Dari sini, dari sketsa ini kita ambil kardiovaskulernya saja, tengahnya, core-nya, kemudian fasa-fasanya. Nanti akan berbentuk seperti ini. Ini ya. Nah, kita buat sketsa seperti ini. Ini dari pembuluh darah dan core yang ada di tubuh Rana SP. Core-nya beruang berapa ini? Betul ya, beruang 2. Kalau ikan kemarin Pisces masih beruang 1. Kalau ini sudah ada atrium dextrum, atrium sinistrum, dan ventricle. Yuk kita cek keterangannya. Nah, Pak, kok itu ada singkatan-singkatan huruf? Nah, ini adalah mempermudah teman-teman untuk menghafal nama ilmiah dari bagian fasa-fasanya. Kita lihat nama-nama dari fasanya. Nah, ini ya. Nah, AD atrium dextrum, AS atrium sinistrum, P ventricle. Ada TA, truncus arteriosus, bercabang 2 menjadi AAD, arcus aorta dextra, AS, arcus aorta sinistra. Nah, ini bercabang lagi, AACD, arteria carotis communis dextra, kemudian arteria carotis communis interna dextra, ini yang eksterna dextra. Ini ke bawah ada radix aorta dextra, ke dalam untuk ABCD, arteria pulmocutanea dextra, kemudian ada APD, arteria pulmonalis dextra, dan ACD, arteria cutanea dextra. Kemudian ada ini ASD, arteria subclavia dextra, kemudian turun ada ADS, aorta dorsalis, dan ACM, arteria coleagomesenterica. Ini sebelah dextra saja. Sebelah sinistra bagaimana, Pak? Sama, tinggal diakhiri sinistra. Itu ya. Ini silahkan dihafalkan, dipahami. Oh, ternyata di kardiovaskuler dari Rana itu lebih kompleks dibandingkan dengan Osteitis kemarin. Ya. Dibandingkan dengan Spinous Carpio kemarin. Spinous Carpio kemarin cuma simpel ya. Itu. Paham ya sampai di sini? Silahkan ditempelkan di mana? Sehingga memudahkan teman-teman belajar untuk menghafalkan semua bagian-bagian ini ya. Semua bagian-bagian ini harus dihafalkan, dipahami. Karena nanti ke latihan selanjutnya juga sama. Bagian kardiovaskuler akan seperti ini dan lebih banyak keterangannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini core yang tadi ya. Core-nya itu kecil, tapi pembuluh darahnya yang banyak. Kita masuk ke bagian sistem digestorium. Nah, sistem digestorium ini tadi sudah ya, terdiri dari Cavum Morris. Bagian-bagiannya sudah kita jelaskan di awal. Kemudian ada 2 alat atau bagian di sistem digestorium ini. Yang pertama, tractus digestivus dan glandula digestoria. Apa itu tractus digestivus? Itu alat pencernaan. Ada apa saja sih? Ada Cavum Morris pertama lagi, ada faring, kemudian ada ventriculus, kemudian ada intestinum, kemudian ada kloaka, itu ya. Kemudian ada yang memasukkan juga vesika urinaria. Itu. Glandulanya ada hepar, betul. Jadi vesika velea, lambung empedu. 6 ada pankreas. Itu adalah glandula digestoria. Nanti untuk tingkatan ke atasnya lagi, basis ke atasnya juga sama, glandulanya juga ada 3. Hepar, vesika velea, pankreas. Oke ya. Paham ya sampai di sini? Tractus digestivus dan glandula digestoria. Kita masuk ke bagian berikutnya. Inilah nampak yang aslinya. Tadi sistem digestorium dimulai dari Cavum Morris, kemudian ke faring, kemudian ke mana?
ventriculusnya ketutupan ini ya. Kemudian ke intestinum, nah, kemudian ke kolon, kemudian ke kloaka. Kemudian glandulanya ada ini hepar dan ada vesica vilea. Pankreasnya mana? Pankreasnya masih berupa membrana yang tipis di sini. Membrananya di sini menempel di sini antara ventriculus dengan intestinum. Paham ya sampai di sini? Nah, ini sampel dari soal responsi ini ya. Nah, kalau secara luring nanti akan ditunjukkan seperti ini. Ini sebutkan apa namanya? Ya. Sistem digestorium terdiri dari apa saja. Next, sistem urogenitalia. Ini gambar secara detail, gitu ya, sesuai dengan buku penentunya. Jadi tidak akan buat yang lebih simpel lagi. Ini hanya pengenalan saja, silakan dibaca di buku panduan praktikum. Kita masuk ke bagian saat ini. Organa genitalia maskulina. Organ reproduksi maskulina, jantan. Terdiri dari apa ini? Nomor 1, corpus adiposa, jaringan lemak. Mengikat. Nomor 2, testis. Kemudian nomor 3, ada vasa efferentia. Nomor 4, ada vesicula seminalis. Nomor 5, ada ren. 6, ada ductus mesonephridicus. 7, ada vesica urinaria. 8, ada kloaka. Ini ya, ini organa genitalia maskulina. Plus uropotikanya di sini ya. Nah, ini kalau uropotikanya ren, ini termasuk uropotika, ductus mesonephridicus, kemudian vesica urinaria dan kloaka. Kalau organa genitalia saja, yang mana? Corpus adiposa, testis, vasa efferentia, vesicula seminalis, kemudian menuju ke kloaka. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke bagian organa genitalia feminina plus uropotikanya juga ini ya. Pertama ada corpus adiposa, 2 ren, 3 ovarium, 4 ada ductus mesonephridicus, 5 ostium abdominale, 5 ini lubang ostium untuk menangkap telur. Nomor 6 ada infundibulum, itu selubungnya. 7 oviduct, ini saluran yang berkelok-kelok ya, untuk lewatnya sel telur tadi. Kemudian nomor 8 ada kloaka, tempat keluarnya. 9 ada vesica urinaria. Ini untuk organ urogenitalia. Ada sistem urogenitalia. Paham? Jadi ada maskulina, ada femina. Ada jantan, ada betina. Nah, ini gambar yang sketch dari aslinya seperti ini. Terangnya sama. Kita masuk ke gambar aslinya. Ini ya. Ini ada organa genitalia feminina atau maskulina. Betul, feminina karena ada telurnya di sini ya. Ini yang putih adalah oviductnya. Ini kloakanya di sini, kolon kemudian kloaka. Kita masuk ke sistem terakhir yaitu sistem nervosum. Nah, di sistem nervosum ini nanti teman-teman hanya menyampaikan pada bagian facies dorsolateralis saja, bagian atas saja, punggung saja, dan facies basalis bawah. Pak, lah untuk bagian sampingnya, lateralnya tidak perlu ya. Jadi ini tidak perlu dijelaskan, ini saja, dua ini saja. Terangannya bagaimana? Nomor 1 ini, perhatikan. Ada nervus olfactorius, 2 ada lobus olfactorius, nomor 3 ada hemispherium cerebri, yang besar otaknya. Ada epiphysis, nomor 4,
bintang kecil. Kemudian 5 ada lobus opticus. Lobus opticus berhubungan dengan mata. 6 ada cerebellum. 7 ada fossa rhomboide. 8 ada medulla oblongata. 9 medulla spinalis. Ini lebih masuk ke bagian vertebrae, tulang belakang. Kemudian bagian yang basalis itu ada nomor 10, ada chiasma nervi optici. Nomor 11 ada infundibulum. 12 ada hipofysis. Nah, itulah sistem nervosum. Ketika nanti mensesio sistem nervosum menggunakan scalpel lepasan, maka harus hati-hati karena tulang tengkorak dari tanah itu sangat tipis, jadi mudahnya pelan-pelan dan seksionya pelan-pelan banget, dicungkil pelan-pelan. Kalau sudah nampak, terus diamati dan difoto biasanya. Oke, sampai nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA group ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.